Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penulisan konfigurasi elektron menurut aturan Hahn. Aturan Hahn ini adalah membahas tentang aturan pengisian elektron pada orbital. Hahn mengatakan bahwa elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital atau ruang dengan energi yang setingkat itu terisi terlebih dahulu. Nah, coba kita perhatikan, apabila kita memiliki subkulit P dengan 4 elektron, P itu memiliki 3 orbital, maka elektron akan mengisi orbital setingkat, artinya seluruhnya satu persatu, baru kemudian berpasangan, dan bukan mengisinya dengan berpasangan pada setiap orbital dan membiarkan orbital setingkatnya kosong. Itu jumlahnya sama 4, tetapi pengisiannya tidak seperti ini, tapi harus diisi dulu semua orbital dengan arah elektron yang sejajar atau yang sama arahnya. Ini diketahui bahwa keadaan yang paling rendah energinya atau yang paling stabil yaitu adalah bila elektron-elektron tersebar ke semua orbital terlebih dahulu dengan arah spin yang sejajar atau spin yang sama. Kemudian orbital diisi dengan elektron berikutnya dengan arah spin yang berlawanan, sehingga setiap orbital menjadi berpasangan. Nah, arah elektron dengan panah ke atas itu memiliki harga spin setengah, dan arah panah elektron ke bawah itu memiliki harga spin min setengah. Kita akan bahas masing-masing subkulit dengan orbitalnya dan pengisian elektronnya. Misalnya dimulai dengan subkulit S. Subkulit S itu memiliki satu ruang atau satu orbital. Diisi satu ruangan itu maksimal oleh 2 elektron, sehingga S memiliki elektron maksimal 2. Kemudian subkulit P memiliki 3 ruang atau 3 orbital. Diisi masing-masing oleh elektron satu ruangan masing-masing 1, kemudian baru berpasangan. Nah, subkulit P maksimal memiliki 6 elektron. Kemudian subkulit D ada 5 ruang atau 5 orbital. Masing-masing orbital diisi oleh elektron seluruhnya dengan arah yang sama. Baru kemudian diisi berpasangan oleh elektron dengan arah spin atau arah rotasi yang berbeda, yaitu arah panah ke bawah. 5 ruangan diisi oleh masing-masing 2 elektron, maka maksimal D memiliki 10 elektron. Kemudian F memiliki 7 ruang, masing-masing ke 7 ruang diisi oleh elektron satu persatu dengan arah yang sama, seperti yang dinyatakan oleh Hahn. Kemudian baru setiap orbital diisi oleh elektron untuk berpasangan dengan arah rotasi ke bawah atau spin yang berlawanan. Maksimal di subkulit F adalah 14 elektron, karena setiap ruangnya diisi oleh sepasang elektron. Nah, coba kita akan berlatih. Misalnya kita memiliki unsur Al 13, jadi elektronnya ada 13. Kita tuliskan dulu konfigurasinya. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kemudian di 1s itu satu orbital atau satu ruang di S itu diisi oleh elektron arah panah ke atas. Ini adalah elektron ke-1. Kemudian dia akan dipasangkan dengan elektron yang kedua dengan arah yang berlawanan. Kemudian di 2s juga sama, orbitalnya hanya satu di S itu. Diisi oleh elektron yang arah panahnya ke atas, elektron ketiga. Yang keempat adalah elektron dengan arah panah ke bawah. Nah, di P, ini subkulit P, di kulit kedua, orbitalnya atau ruangnya ada 3. Dan setiap ruang diisi oleh elektron, ini elektron kelima, itu dengan arah yang sama. Ini elektron ke-6, ini elektron ke-7. Jadi seluruh orbital diisi dulu oleh elektron. Baru kemudian
elektron ke-8-nya berpasangan dengan elektron ke-5. Kemudian elektron yang ke-9 berpasangan dengan elektron ke-6. Kemudian elektron ke-10 berpasangan dengan elektron ke-7. Jadi sekarang seluruh P-nya sudah penuh. Kemudian di 3s itu orbitalnya atau ruangnya hanya satu. Ingat, S itu ruangnya hanya satu. Elektron ke-11 mengisi subkulit S. Elektron ke-12 berpasangan dengan elektron ke-11. Kemudian di 3P ada satu elektron. 3P itu, P itu punya 3 ruangan. Tapi elektron yang satu hanya mengisi satu ruang atau satu orbital saja. Yang 2 ruangan lagi di P itu kosong. Tidak ada elektronnya karena di P, di 3P untuk aluminium itu hanya ada satu. Nah, ini adalah elektron ke-13. Nah, sekarang kita akan tentukan harga bilangan kuantum, harga keempat bilangan kuantum, yaitu N, L, M, dan S, itu 4 bilangan kuantum ya, untuk setiap elektron. Jadi di sini ada 13, kita akan nyatakan setiap elektron itu memiliki harga N, L, M, S-nya berapa. Nah, harga bilangan kuantum itu adalah sama dengan analoginya dengan alamat elektron. Jadi kalau seperti juga kita memiliki alamat tempat tinggal. Jadi ada kotanya, ada kemudian jalannya, nama jalannya, ada kemudian gang, mungkin kemudian nomor rumah, RT RW, dan seterusnya. Nah, elektron juga sama. Jadi alamat elektron itu dinyatakan dengan bilangan harga keempat bilangan kuantum. Jadi ada N, L, M, dan S. Kita mulai dengan elektron pertama. Kita lihat. Elektron pertama itu adanya di 1s. Begitu juga dengan elektron kedua. Ada juga di 1s. Dan di ruangan yang sama. Untuk kulit itu dinyatakan dengan angka yang depan. Itu angka 1. Maka kulit itu lambangnya N. Maka harganya 1. Sesuai dengan notasi atau konfigurasinya. Kemudian untuk subkulit itu dinyatakan oleh S. Yaitu subkulit harga L untuk S itu adalah 0. Kemudian karena di S itu hanya ada satu ruang, ada satu orbital, maka harga orbital untuk subkulit S itu harganya akan sama dengan L. Jadi untuk S saja itu kalau L-nya 0, maka M-nya juga pasti 0. Nah, elektron pertama itu ada di kulit 1 dan di subkulit S di ruangan yang sama. Hanya satu ruangan. Maka itu dengan arah panah ke atas, maka harga spinnya untuk elektron ke-1 adalah plus setengah. Kemudian elektron kedua itu berpasangan dengan elektron ke-1, berarti ada di 1s dan di orbital yang sama atau di ruang yang sama. Maka harga N, L, M-nya untuk elektron kedua akan sama dengan elektron ke-1. Yang berbeda dari harga elektron kedua adalah yaitu bilangan kuantum spinnya karena arah panahnya ke bawah. Karena itu untuk elektron ke-1 dan kedua perhatikan bahwa harga N, L, dan M-nya adalah sama. Mereka sama, keduanya sama tetapi berbeda di harga spinnya, yaitu min setengah. Nah, kemudian elektron ketiga itu adanya di 2s, jadi sudah pindah kulit, bukan di 1s tapi di kulit kedua. Maka N-nya adalah 2. L-nya masih sama. Kenapa sama? Karena dia di subkulit S. Jadi S itu harga L-nya pasti sama, yaitu 0. Kemudian karena hanya ada satu ruang untuk S, maka harga M-nya juga akan sama dengan L, 0 juga. Nah, untuk elektron ketiga itu arah panahnya ke atas, maka spinnya adalah plus setengah. Nah, sekarang elektron keempat itu sama seperti tadi. Untuk elektron kedua, dia berpasangan dengan elektron ke-1. Berarti ada di ruangan yang sama, subkulit yang sama, dan kulit yang sama. Ini juga sama. Untuk elektron keempat, itu ada di ruang yang sama, di subkulit yang sama, dan di kulit yang sama. Maka untuk elektron keempat, harga kulitnya sama, harga subkulitnya sama, harga M-nya sama, orbitalnya sama. Nih, diperhatikan elektron ketiga dan keempat, itu harga N, L, M-nya sama. 2, 0, 0. Yang berbeda adalah arah panahnya ke bawah. Dia itu memiliki spin min setengah. Nah, yang berikutnya elektron ke-5. Elektron ke-5 itu sudah pindah subkulit, tapi masih di kulit yang sama. Jadi kalau di kulit yang sama, maka elektron ke-5 itu harga N-nya akan sama dengan elektron-elektron ketiga dan keempat. Hanya kulitnya yang sama. Subkulitnya sudah berbeda, bukan di S, tapi di P.
Nah, P itu punya 3 ruang atau 3 orbital. 3 orbital ini dinyatakan dengan harga M. Nah, karena dia punya 3 ruang, harga M-nya itu ada 3, karena dia punya 3 ruang. Nah, ruangan yang paling tengah itu diberi harga 0. Kemudian bergeser ke kiri, harganya min 1. Bergeser ke kanan, harganya plus 1. Itu seperti garis bilangan di matematika. Kalau tengah-tengahnya 0, maka bergeser ke kiri adalah min 1. Bergeser ke kanan adalah plus 1. Jadi untuk subkulit P yang memiliki 3 ruang atau 3 orbital, itu setiap ruangnya memiliki harga M. Nah, harga M ini ditentukan mulai dari tengah. Yang mudahnya mulai dari tengah dulu. Ambil tengahnya, dikasih harga M-nya 0. Kemudian ke kiri, bergeser ke kiri, kasih negatif. Bergeser ke kanan, dikasih positif. Nah, sekarang elektron kelima. Elektron kelima itu ada di 2P. Di 2P, kemudian di ruang paling kiri, yaitu tadi M-nya min 1. Jadi, kulitnya kulit kedua, N-nya 2, kemudian subkulitnya P, itu L-nya adalah 1. Dia bukan 0 lagi, karena 0 itu adalah subkulit S. Jadi, kalau P itu L-nya 1. Kemudian di ruangan yang min 1 harga M-nya di paling kiri, maka M-nya min 1. Arah panah elektronnya adalah ke atas, maka spinnya adalah plus setengah. Gitu ya. Nah, kemudian elektron ke-6 nih. Elektron ke-6 itu adanya di ruangan tengah. Tidak satu ruangan dengan yang 5, tapi di ruangan tengah. Di ruangan tengah itu berarti masih di 2P. Cuman beda ruangan aja. Arah putarnya masih ke atas. Berarti yang berbeda hanya ruangan. Kulitnya sama, subkulitnya sama, kemudian arah rotasinya sama ke atas dengan yang kelima tadi. Maka yang akan berbeda nanti adalah hanya ruangan atau M-nya. M-nya karena dia di tengah, maka harga M-nya adalah 0. Maka diperhatikan coba bahwa untuk elektron kelima dan keenam harga N-nya sama karena kulitnya sama. Subkulitnya masih sama karena dia di P yang sama. Arah putarnya juga sama karena sama-sama arahnya ke atas. Ruangannya saja yang berbeda, maka itu harga M-nya yang berbeda gitu ya. Kemudian elektron ke-7. Elektron ke-7 ada di ruangan paling kanan. Ruangan paling kanan itu adalah ruangan dengan harga M yang plus 1. Plus 1. Masih di kulit yang sama, masih di subkulit yang sama. Dan arah putarnya masih sama, rotasinya sama ke atas. Maka yang berbeda hanya harga M atau harga orbitalnya saja gitu ya. Nah, kamu perhatikan bahwa ke-5, ke-6, ke-7 itu harga N, L, S-nya sama. Yang berbeda adalah tempat elektron itu menempati ruang atau tinggal di ruangan atau di orbitalnya. Sehingga hanya harga M-nya saja yang berbeda. Karena dia paling kanan, elektron ke-7 itu, maka harga M-nya adalah plus 1. Nah, yang berikutnya adalah yang elektron ke-8. Elektron ke-8 itu satu ruangan dengan elektron ke-5 atau berpasangan dengan elektron ke-5. Berarti elektron ke-8 itu ada di 2P dan di ruangan yang sama dengan elektron ke-5. Kalau begitu, elektron ke-8 itu akan memiliki harga N, L, M yang sama. Coba diperhatikan, harga elektron ke-5 adalah 2, N-nya, L-nya 1, M-nya min 1. Maka elektron ke-8 juga sama, 2, 1, min 1. Yang berbeda adalah hanya arah rotasi spinnya, yaitu dia ke bawah. Maka yang berbeda adalah di harga bilangan kuantum spinnya. Ya, kalau ke-5 spinnya itu memiliki harga plus setengah, kalau elektron ke-8 memiliki harga spinnya min setengah. Nah, selanjutnya, elektron ke-9 yang berpasangan dengan elektron ke-6 atau elektron ke-10 yang berpasangan dengan elektron ke-7 dan seterusnya. Kamu coba di rumah tentukan masing-masing harga keempat bilangan kuantumnya, yaitu harga bilangan kuantum pertama adalah N, bilangan kuantum kedua L, bilangan kuantum ketiga M, bilangan kuantum keempatnya adalah S atau spin. Nah, berlatih di rumah dengan cara yang sama tadi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.